Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kepompong, kembali lagi di channel yang selalu menginspirasi dengan cerita-cerita luar biasa dari berbagai penjuru negeri. Siapa yang gak mau nih punya tanaman subur kayak gini? Panen melimpah tentu menjadi impian sebuah petani dan pecinta tanaman. Dan salah satu rahasianya adalah pupuk organik cair. Bukan cuma ramah lingkungan, tapi juga gampang banget buatnya. Pada episode kali ini, kita memiliki seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali, Kang Fahmi dari daerah Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Beliau akan berbagi kepada kita semua bagaimana cara mudah untuk membuat pupuk organik cair sendiri di rumah. Pastinya dengan bahan-bahan yang murah dan gampang sekali didapatkan. Hasilnya dijamin bikin panen kalian makin melimpah. So, jangan kemana-mana, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kepompong. Pada episode kali ini kita punya seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali, seorang tokoh di daerah Lampung Selatan, di mana beliau ini merupakan salah seorang pegiat atau pembuat pupuk organik, dari mana dengan kepedulian beliau terhadap lingkungan, kemudian terhadap masyarakat, akhirnya beliau ini mengajarkan ke petani yang ada di sekitar bagaimana cara untuk memproduksi sebuah pupuk organik cair. Sehat kan? Alhamdulillah. Kang Fahmi, ini kan kita lagi di daerah yang sangat hijau nih. Kalau kita lihat kan sekitar kita ini banyak sekali padi-padi mulai tumbuh nih ya, mulai tumbuh bulir-bulirnya. Nah, kalau sepintas informasi yang kita dapetin dari sahabat kepompong yang lain bahwa sebagian sawah yang ada di sini itu menggunakan pupuk organik cair. Nah, pas waktu kita coba kulik-kulik, ternyata mereka itu belajarnya dari Kang Fahmi informasinya. Nah, boleh berbagi sedikit nggak Kang Fahmi? Kenapa kok Kang Fahmi itu berniat untuk mengajarkan para petani di sini cara buat pupuk cair ini? Kenapa? Pertama, saya ya keluhan petani. Kebetulan ada orang tua teman saya itu memang profesinya petani ya. Di saat pupuk langka, cuaca juga posisinya di Tanjung Bintang ini sawahnya dominan sawah tak ada hujan. Jadi tergantung sama alam, curah air hujan yang diharapkan ya kadang ada kadang enggak. Nah, yang pertama itu soal pupuk langka. Pupuk subsidi juga ikut langka. Ya kalau harga relatif lah, mungkin kalau petani kepengen hasilnya maksimal ya tetap diupayain untuk membeli pupuk. Tapi kegelisahan petani yang ada di Tanjung Bintang, khususnya di daerah Tugu ya, Tanjung Bintang, Tugu, kegelisahan mereka itu pupuk langka, harganya cukup mahal. Nah, itu menjadi permasalahan. Nah, saya tergerak ngajak saya bisa buat produksi pupuk organik cair. Mudah-mudahan kalau memang berkenan saya demplot. Saya minta lahan yang kritis lah. Saya minta sama Mas Budi, alhamdulillah disupport, dikasih pinjam lahan 2 petak posisi paling timur. 2 petak ini, setelah itu saya coba aplikasi berdua sama Mas Budi. Permasalahan awal saya tanya lahannya seperti apa. Jadinya areal persawahan ini karena terlalu jenuh ya, jenuh karena salah satu dengan penggunaan pupuk kimia. Nah, kendalanya itu tanah itu agak keras, lumpurnya berbau, baunya bau amonia, airnya berkarat, berminyak. Di situ saya bilang, Mas Budi, yuk kita garap nih, benahin dulu lahannya. Kita benahin lahannya, kita pupuk. Aku sama Mas Budi itu aplikasi pupuk itu 1 minggu 2 kali. Oh, awal untuk benahin lahannya dengan aplikasi seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali pemupukan. Pemupukan itu dengan kocor. Kocor itu gimana? Kocor disiram. Jadi pupuk cair itu kita campurkan air, disiram.
Dia media tanahnya. bukan pakai septic tank. Bukan pakai tank solo ya, semprot, bukan. Jadi kita siram. Benar-benar Siram. Setelah itu kita biarkan. 3 hari kemudian kita siram lagi, kocorin lagi. Break seminggu itu kita lihat yang seperti apa tadi keras, alhamdulillah berangsur jadi mulai lunak ya. Gembur ya. Gembur. Setelah itu yang bau amonia itu udah mulai hilang. Airnya tadi yang berkarat sudah mulai ya larut lah ya, mulai normal. Habis itu udah Mas Budi semakin yakin menggunakan pupuk organik cair ini. Pada saat mau nyambangin nyambangin si bibit padi tadi, kita siramin ya, direndam pakai mikroba juga, pupuk organik cair itu. Oh, itu untuk bibitnya? Untuk bibit. Jadi bibitnya direndam, kemudian baru ditanam? Ya, baru ditanam di semai. Berarti kalau kita lihat sebenarnya setelah treatment itu tadi, berarti ada perubahan ya, Kang Fahmi ya? Alhamdulillah. Ya kita kan meyakinkan petani ini yang merubah dari pupuk kimia ke organik itu kan agak susah ya. Karena ada ketakutan kalau seandainya nanti pas musim tanam itu mereka nggak berhasil, banyak penyakit atau ya gagal panen lah, yang ditakutin gagal panen. Tapi aku yakinin ke Mas Budi, semua langkah yang baik itu insya Allah hasilnya akan baik. Berarti kan sebenarnya nggak gampang nih Kang Fahmi ya. Kalau kita bicarakan paling berat itu kan menggeser mindset sebenarnya. Nah, karena mindset petani kita, umumnya petani-petani Indonesia itu kan mereka berpikiran ya simpelnya aja lah, cukup dengan pupuk kimia, kemudian hasilnya lebih cepat, akhirnya hasil. Ya. Nah, tapi kan untuk organik itu kan nggak gampang. Betul. Jadi saya saya gugah rasa petani ini. Kita bercocok tanam itu medianya tanah. Jadinya kita perhatikan media tanam kita dulu. Kita benahin media tanam kita, baru kita menanam. Prinsipnya tanah itu sehat, tanaman itu insya Allah baik. Hasil insya Allah ikut baik. Aku boleh mundur dikit nggak Kang? Kang Fahmi punya basic cara buat pupuk organik cair itu dari mana sebelumnya Kang? Nah, ini yang menarik. Proses saya belajar pembuatan pupuk organik cair itu, saya punya sahabat lama saya namanya Iman Untung Selamat. Panggilan tenarnya Jiun. Dia penggiat pupuk organik cair, mikroba lah. Jadinya dia dorong saya, Mi, kapan mau berbuat? Ya sudah, saya coba. Alhamdulillah yang ilmu yang dititipkan ke saya bisa, dan saya titipkan ke petani selanjutnya lah. Iya. Berarti sebenarnya Kang Fahmi ini otodidak ya terkait belajar masalah pupuk cairnya. Iya. Ada background memang pernah kuliah di pertanian atau mungkin di kimia atau apa itu nggak? Tidak. Saya dulu disiplin ilmu saya di komunikasi. Ilmu komunikasi. Tapi ada satu yang menarik sekali Kang Fahmi. Kalau saya ngobrol dengan para petani yang mengaplikasikan pupuk organik buatan Kang Fahmi, kan ternyata ini gratis loh. Benar ya, Kang Fahmi? Betul. Jangan-jangan saya dibohongin lagi. Betul. Benar ya? Ya. Itu kenapa Kang kok bisa gratis loh? Ya saya coba yakinkan ke petani, kalau kita mau berbuat, jalan itu terbuka. Sama-sama berbuat gitu. Niat baik, pasti insya Allah baik. Di saat pupuk langka, di saat pupuk subsidi susah didapat, harga pupuk ya lumayan mahal. Nah di situ saya coba ke petani, yakinkan, Pak, Mas, ini saya nggak menjual. Bapak menggunakan merawat tanah, tanam tumbuhnya ikut terawat, saya senang. Insya Allah Bapak juga senang. Nanti hasil yang kita dapatkan itu beras yang berkualitas. Kembalinya ke masyarakat umum. Karena kan dia ketemunya akhirnya beras organik loh Kang Fahmi. Insya Allah. Karena kalau kita bicara beras organik, kalau kita bicara secara nilai komersilnya ya, itu kan di pasaran pasti lebih tinggi juga sebenarnya. Ya. Oh, mungkin karena itu akhirnya masyarakat di sini pun, terutama petani-petani itu dia agak lebih mudah menerima kali ya, karena kan mereka nggak harus beli nih pupuk dari Kang Fahmi ya, tapi diajarkan sama Kang Fahmi. Nah nanti kita boleh nggak di spill nih ke sahabat kepompong semua untuk
cara produksi pupuk cairnya itu Kang Fahmi? Insya Allah bisa. Insya Nanti Allah boleh ya? ya. Nah, nanti sahabat kepompong kita akan coba gali lebih dalam bagaimana Kang Fahmi itu bisa memproduksi sebuah pupuk cair. Dan yang pasti bagi sahabat kepompong semua yang ingin belajar dan ingin tahu lebih dalam bagaimana produksi pupuk cair yang sangat sederhana, itu nanti bisa kontak juga ke nomor Kang Fahmi. Kita akan taruh nomor Kang Fahmi di deskripsi channel kita. Sahabat kepompong yang tertarik ingin tanya-tanya lebih dalam terkait masalah pupuk organik, kemudian bagaimana produksinya, bagaimana aplikasinya, dan ternyata itu tidak hanya diterapkan hanya di sawah ini aja. Kalau saya nggak salah informasi, sahabat-sahabat kepompong di sini juga atau para petani di sini pun sudah menerapkan di peternakan ya Kang Fahmi ya. Ya. Sahabat kepompong di sini Kang Fahmi mau coba berbagi ke sahabat kepompong semua bagaimana cara untuk ngebuat sebuah pupuk organik cair ya Kang Fahmi ya. Bahannya apa aja nih Kang Fahmi yang dibutuhin? Pada dasarnya gula aren ya. Oh, gula aren. Gula merah. Ini fungsinya untuk apa Kang? Fungsinya sebagai pengganti makan ya untuk mikroorganisme. Oh, dia untuk makanan mikroorganismenya ya. Satu bilah gula aren Gula aren, ini ya. bisa kita jadiin sekitar 5 botol. 5 botol. 5 botol kapasitas 1 liter sampai 1 liter Satu setengah liter. per Berarti botol. dia satu bilah untuk gula aren ini dia bisa jadi antara 5 sampai dengan 6 liter ya, Ya, Kang Fahmi ya. 6 liter air. Kita butuh air yang kita rebus, yang mendidih. Kita masukin untuk proses cairnya. Kita masukin ya. Ini tinggal kita tunggu sampai mencair. Ya, mencair. Ya diaduk ya biar cepat ya diaduk. Setelah mencair kita dinginkan. Baru nanti kita proses masuk ke Tahap sini. nah, kita kemasin lah. Kita proses pencampuran ini biang lah. Biang probiotiknya. 1 botol ini bisa kita pecah menjadi 7 botol. Dari 1 botol yang kemasan 1,5 liter itu bisa jadi 7. 7 botol. Nah, sahabat kepompong, sambil kita nunggu bahan baku gulanya ini mencair sempurna, kita coba tanya ke Kang Fahmi teknis pembuatan biangnya ini, karena kan nanti dari biang ini yang akan dibagi menjadi 7 botol tadi ya Kang Fahmi ya. Proses pembuatan biang mikroorganisme ini, probiotik ini, kita butuh kacang kedelai yang setelah kita lumat, kita hancurkan. Habis itu kita campurkan ke gula cair, gula air yang kita cairin. Selanjutnya kita goncang. Jadi tahap awal ketika kita pengen buat biangnya itu tadi yang pertama kan Kang Fahmi udah rebus atau giling tadi ya, giling kacang kedelainya, kemudian dimasukin ke botol ini yang isi 1,5 liter, diisi probiotiknya, kemudian diguncang. Nah, setelah diguncang, didiamkan di suhu ruang itu sekitar 7 harian. 7 harian. Nah, sekitar 7 harian. Nanti setelah 7 harian biangnya ini jadi, baru air gula aren yang sudah cair dibagi ke dalam 7 botol, diisi masing-masing biang ini ya Kang Fahmi ya. Berarti nanti yang selanjutnya itu udah nggak perlu lagi bahan kedelainya lagi ya? Tidak. Hanya dari asupan yang gula arennya aja. Asupan gula arennya untuk membangun mikroorganisme botol-botol lanjutnya. Oh, berarti sebenarnya kalau memang sahabat kepompong itu dia pengen belajar untuk pembuatan pupuk cair dan mereka kebingungan cara untuk buat biangnya, itu nanti bisa kontak ke Kang Fahmi aja untuk masalah biangnya itu Kang ya sebenarnya ya. Boleh. Jadi nanti kan tinggal sahabat kepompong cukup siapin aja air gula arennya sebenarnya. Nah, ciri-ciri si mikroorganisme itu mulai berkembang, botol itu kita pencet seperti ini. oh Tidak dia bisa. keras ya. Keras. Nah ini sama ini nih. Jadi ketika dia digoyang ini tadi, dia ada kayak alirannya ini. Jadi Molekulnya ada seperti molekul-molekulnya jangan naik ke atas. Dan ini dia ini kayak gasnya tuh sangat kencang. Jadi kalau mungkin sahabat kepompong ada madu, itu kan ketika dibuka tuh ngegas nih. Nah jadi kalau kita ini buka dia sama, nanti agak ngegas juga. Bisa gini nggak? Jadi gue ngebuka meleduk. Kita coba buka ya. Nah, pelan-pelan aja kan. Nih keluar suara seperti gas gitu. Nah ini kita bisa lihat dia naik.
Nah, ini ya dia hidup. Hidup. Kalau dia tidak bekerja, dia artinya tidak mati, tidak menghasilkan gas dalam proses fermentasi itu, tidak naik molekul-molekul ini. Dan ini bisa kita pegang. Oh iya, dia bisa dipencet lagi nih. Nah, lembut, nanti kita tutup rapat. Coba Mas Tommy goncang. Coba ditekan. Dia ngeras lagi. Langsung dia berproses langsung. Nah, untuk menjaga dia tetap hidup, berkembang di suhu yang normal. Normal. Jangan sampai kena paparan matahari langsung. Karena prinsipnya dia akan lemah kalau seandainya paparan matahari langsung. Kalau semisal dia setelah 3 sampai 4 hari kemudian itu nggak diaplikasikan untuk pupuk cair, nantinya bakal mati nggak? Tidak. Jadi proses untuk kita menjaga ini biar tidak ngencang terus, kita buka sedikit, pelan-pelan, kita buang gasnya, tutup lagi, goncang lagi, kita taruh sampai berbulan-bulan juga, insya Allah masih hidup ya. Dia masih baik. Perlu ditambah gula aren lagi nggak? Tidak perlu. Nggak perlu ya. Nanti kita bisa rasain nanti semakin tinggi proses fermentasinya. Yang dari air gula tadi manis, dia berubah menjadi asam kecut. Asam kecut ya. Itu kan hasil dari fermentasinya. Nah, Kang, ini kan sebenarnya udah jadi nih untuk air gula arennya. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita ngapain nih, Kang? Kita proses pendinginannya sampai suhu normal. Setelah dingin ya seperti inilah nanti si gula yang setelah kita cairkan dingin. Setelah itu nanti kita pecahkan. Deret ukurnya biasanya saya 1 botol ini mecahnya jadi 7 botol. Ini karena keterbatasan botol jadi ada sekitar 5. Ukurannya beda-beda ya. Ya. Kita coba ya. Kita bagi aja karena kita nggak punya gelas deret ukur. Kira-kiranya lah. Jadi kira-kira aja, Kang Fob ya. Kemudian nanti kita tambahkan air gula. Air gula tadi ya, Kang Fob ya. Sebenarnya kita buatnya simpel, Mas. Kita harapkan kan berguna untuk petani. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Sobat Kepompong ini, cara produksi pupuk cair metode Kang Fahmi ini sangat sederhana sekali ya. Jadi ketika sudah punya bahan indukannya tadi, kemudian cukup ngerebus air gula, habis itu udah didinginin, tinggal dimasukin aja nih. Kita campur. Nah, begitu udah dicampur antara indukan sama si bahan ini, udah tinggal langsung dikocok-kocok nggak, Kang Fahmi? Iya. Dikocok juga ya? Sama kayak waktu indukan awal tadi itu ya? Kocok, ini kan posisinya lembut nih. Kita bantu kocok. Ini sudah bereaksi. Oh iya, dia mulai naik nih. Dia mulai keras ya. Nanti proses fermentasinya ya 3-4 hari ke depan, insya Allah bisa kita gunakan. Oh iya. Bisa kita aplikasikan. Proses agitasi ya, ngocok ini ya istilahnya. Jadi untuk proses membangunkan. Nanti ngocoknya ini dia asal atau dia asal aja? Asal nggak masalah ya, Kang Fahmi. Karena intinya dia ini untuk ngebuat si bakteri yang di dalam ini dia aktif ya. Aktif sehingga dia nanti makan nutrisi dari si gula arennya itu, sahabat Kepompong. Saya coba yang si ya, Kang Fahmi ya. Yang kecil aja. Oh, yang kecil aja ya. Di Kang Fahmi waktu ngisinya itu ada treatment tersendiri nggak, Kang Fahmi? Ya kita selipkan aja. Kalau kita yang muslim, kita titipkan nurnya Muhammad, kita selawatkan.
kita sambil baca sholawat gitu ya Kang Fahmi ya. Karena pada dasarnya kan sebenarnya kalau kita bicara pupuk organik ini kan bicaranya dia ada mikroorganisme yang dia makhluk hidup juga Makhluk ya hidup Kang juga Fahmi ya. dia. Makhluk hidup juga. Jadi kayak kata Kang Fahmi tadi, di sini Kang Fahmi dalam produksinya itu menitipkan tadi Nur Muhammad dengan cara membacakan sambil sholawat. Kemudian kalau untuk yang agama lain ketika dia produksi bisa dibaca dengan kepercayaan masing-masing itu. Kita titipkan yang maha kuasa. Ya. Setiap apa yang kita lakukan itu kita selalu ikhtiar lah, berdoa yang terbaik. Ini kalau kita perhatiin sahabat kepompong hampir sama sebenarnya. Ketika kemarin kita sempet take juga proses pembuatan nata de coco tuh di tempat Mas Dery. Di sana juga kan dia butuh nutrisi bakterinya juga tuh. Nah ternyata pas waktu proses saya sama tuh Kang Fahmi. Jadi dia juga bicara karena korelasinya ini antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Kemudian kan kalau dia nyebutnya itu dengan makhluk goib, karena kita nggak bisa ngelihat ya ini Mas Fahmi. Nah jadi kita harus tetap bangun interaksi kita dengan si bakterinya itu tadi, sehingga nanti hasilnya pun efektif. Dan ternyata pas terapannya pun kalau tadi sepintas ngobrol dengan Kang Fahmi pun pas waktu kita naburnya pun harus punya keyakinan bahwa ini akan berhasil ya Kang Fahmi ya. Insya Allah proses yang kita niatkan baik itu kita akan melalui proses yang baik dan insya Allah hasilnya pun akan baik juga. Itu tadi sahabat kepompong metode sederhana cara untuk buat pupuk cair ala Kang Fahmi. Prinsipnya ketika kita bicara menggunakan pupuk organik itu kan kita bicaranya bagaimana kita merawat bumi, bagaimana kita merawat tanah kita sehingga tanah itu tidak hanya selesai di kita, tetapi tanah itu akan kita wariskan ke anak cucu kita dalam kondisi yang baik dan kondisi yang prima. Jadi anak cucu kita nanti itu dia nggak bingung lagi nih karena kemakan pupuk kimia terus akhirnya nanti kultur lahannya jadi kurang bagus, berubah gitu.